Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza dalam channel Haija. Pada kesempatan video ini, saya akan membahas proses pembuatan skematik rangkaian sampai dengan menjadi sebuah layout untuk rangkaian alarm kebakaran sederhana, teman-teman. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh dan lebih lanjut, saya mohon bantuan teman-teman untuk like, komen, dan share video ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Serta jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak tertinggal notifikasi terbaru dari channel Haija. Kembali ke rangkaian alarm kebakaran sederhana ini, teman-teman. Prinsip kerjanya adalah input nanti akan mendeteksi adanya api di sekitar rangkaian, kemudian akan diproses dan akan ditransmisikan ke output, sehingga output memberikan indikator peringatan bahwa ada api di sekitar rangkaian tersebut atau ada bencana kebakaran di rangkaian tersebut, sehingga orang yang mendengarnya akan tahu bahwa ada terjadi kebakaran di sekitaran wilayah tersebut, teman-teman. Nah, rangkaian alarm kebakaran sederhana ini membutuhkan beberapa komponen-komponen. Di antaranya yang pertama adalah resistor, di mana resistor ini kita menggunakan 3 nilai yang berbeda, teman-teman. Yang pertama adalah dengan nilai 470 ohm, kemudian yang kedua adalah 1 kilo ohm, dan yang ketiga adalah 10 kilo ohm. Nah, selain resistor, komponen yang kedua yang kita gunakan adalah transistor. Transistor yang kita gunakan ini, teman-teman, adalah transistor dengan jenis NPN dengan nilai BC547, ya. Kemudian yang ketiga adalah fotodioda. Fotodioda kita gunakan sebagai input dari rangkaian untuk mendeteksi adanya api atau adanya kebakaran di sekitaran rangkaian nanti. Jadi inputnya kita menggunakan fotodioda, teman-teman. Kemudian yang keempat adalah LED. Nah, LED ini yang kita gunakan, LED ini berfungsi sebagai indikator rangkaian. Apabila fotodioda menerima atau mendeteksi adanya api di sekitar rangkaian, maka LED ini nanti akan menyala. Dan yang terakhir adalah buzzer. Buzzer ini yang akan kita fungsikan sebagai indikator peringatan bahwa ada api atau adanya kebakaran di sekitar rangkaian nanti, teman-teman. Itu ya. Nah, skematik rangkaian ini bekerja dengan tegangan sumber 5 volt sampai dengan 9 volt, teman-teman. Oke. Nah, kenapa sih kok saya menjelaskan atau membahas tentang skematik rangkaian alarm kebakaran sederhana? Saya melihat khususnya di daerah DKI Jakarta atau di daerah padat penduduk seperti negara Indonesia ini, banyak sekali daerah yang sangat rawan terjadinya kebakaran. Harapan saya dengan saya membahas rangkaian alarm kebakaran sederhana ini, teman-teman bisa menerapkan jika wilayah teman-teman ternyata sangat berpotensi terjadinya bencana kebakaran. Jadi itu harapannya dari video ini, kenapa saya membahas rangkaian alarm kebakaran. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, bagaimana prosesnya dalam pembuatan layout sampai mungkin insya Allah akan menjadi sebuah prototipe kecil. Kita langsung saja, kita akan beralih ke laptop dengan menggunakan software Eagle, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan beralih ke laptop. Oke, seperti biasa teman-teman, kita buka dulu software Eagle-nya untuk memulai skematik rangkaiannya ya. Baik, seperti biasa kita klik file, kemudian kita klik new, kemudian kita pilih skematik. Oke, kita perbesar dan sekarang kita mulai pilih. Nah, langkah awal kita tentukan dulu untuk tegangan sumbernya ya teman-teman ya. Di sini saya biasanya untuk tegangan sumber saya menggunakan pin header. Nah, pin header ini biasanya untuk komponen di Eagle-nya itu biasanya pakai Conwago dengan penomoran W237-102 teman-teman. Nah, ya seperti ini.
Kemudian lanjut lagi, setelah tegangan sumbernya sudah kita persiapkan, maka langkah yang selanjutnya adalah kita pilih resistor ya teman-teman ya. Karena kita menggunakan resistor dengan 3 nilai yang berbeda. Yang pertama itu adalah 470 ohm, dan yang kedua adalah 1 kilo ohm, dan yang ketiga adalah 10 kilo ohm. Nah, saya biasanya pakai ini teman-teman, yang 204 strip 5, atau juga kita bisa pakai yang 0204 strip 7. Nah, kalau saya biasanya pakai ini ya. Kita siapin 3 buah, 1 2 3. Kemudian setelah resistor, kita ke transistor teman-teman, karena kita menggunakan transistor untuk alarm kebakaran sederhana ini ya. Kita cari transistor, kita pakai jenis transistornya itu adalah NPN. Cuma kita cari aja di sini, kita pakai BC547. Nah, ya biasanya BC547 ini ada banyak jenisnya nih teman-teman. Kita coba, kalau enggak kita pilih lagi ke NPN. Kita cari BC547. Nah, ya BC547-nya seperti ini. Ya. BC547 kurang lebih BC547-nya seperti ini teman-teman. Atau kita bisa lihat lagi yang lain, apakah ada jenis yang tidak sejajar. Kalau untuk BC57, setahu saya harusnya ada yang sejajar sih untuk BC57 ini. Ya, kita coba di sini deh. Ada nggak? Nah, yang seperti ini aja ya teman-teman ya, kita pakainya ya. Oke, kita pakai yang BC547 NPN TO92CBE. Oke, kita sudah pasang. Kemudian sekarang kita butuh lagi yang namanya LED teman-teman. Kita pergi ke LED ya, kita pergi ke LED, kemudian kita cari LED lagi, kita pilih yang 5 mm. Nah, ini satu untuk LED indikator dan yang satunya lagi untuk fotodioda teman-teman. Oke, kalau sudah ini berarti tinggal buzzernya. Nah, buzzer kita tinggal lari ke buzzer teman-teman. Kita lari ke buzzer, pilih buzzer, kemudian kita biasa pakai yang mana nih? Kalau saya kadang pakai yang ini atau enggak yang F per garis miring CM12P, atau nah ini biasanya juga ada nih yang seperti ini ya buzzernya, tipe buzzernya, atau biasanya pakai yang jenis ini. Nah, saya biasa pakai ini, saya pakai ini aja teman-teman ya. Oke, dah. Oke, sekarang tinggal kita susun terlebih dahulu teman-teman. Untuk lebih mudahnya, kita kasih penamaan dulu supaya tidak bingung. Sorry, bukan penamaan. Nilai komponennya. Ini adalah 470. Kemudian R2-nya adalah 1 kilo. Dan R3-nya adalah 10 kilo teman-teman. Oke, kalau sudah, sekarang LED-nya kita rubah namanya. Oh, ini dulu ya, kita ganti jadi BC547 untuk mempermudah kita. Dan LED 2 ini saya ganti namanya menjadi fotodioda atau fotodioda aja biar tidak terlalu panjang. Nah, sekarang tinggal kita susun teman-teman. Di sini saya singkirin dulu R1-nya, R3-nya juga. Saya biasanya menempatkan ini R2-nya seperti ini, kemudian transistornya saya taruh di sini, dan fotodiodanya saya arahkan ke sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian baru saya kasih lagi R3-nya di sini. Dan ini adalah R1 470, dia buat indikator LED teman-teman. Nah, ini ke sini, kemudian ini adalah buzzernya. Saya taruh seperti ini teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita hubungkan saja. Pertama yang mendapatkan sumber tegangan positif dari rangkaian ini adalah
kaki untuk buzzer yang jelas. Buzzer positif itu dia dapat tegangan utama, kemudian resistor 470 ohm atau R1, kemudian negatif dari fotodioda, dan selanjutnya yang mendapatkan kaki negatif diantaranya adalah R10 ya. Kemudian ini dia terhubung, untuk yang 10K terhubung ke fotodioda, dan basisnya dapat ke R1, R2 sayang 1K nilainya teman-teman. Kemudian lanjut lagi dari 1K ini masuk ke sini ya. Kemudian emiternya terhubung dengan negatif ini, dan ya ini kita hubungkan dulu aja, jelas 470 atau R1 itu dia terhubung ke sana, dan kemudian ini ke sini, dan kolektor ini dapat ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Tinggal kita kasih tanda untuk bagian-bagian yang memang terhubung ya, seperti ini, kemudian ini dan ini ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk skematiknya jelas ya. Sekarang langkah selanjutnya adalah tinggal kita siapkan layoutnya. Oke, kita transmisikan dulu ke board. Oke, kita masukkan satu persatu mulai dari sumber. Kemudian R1 saya susun berurut saja supaya lebih mudah. Kemudian R3, dan di sini saya taruh LED-nya. LED indikatornya saya taruh situ. Kemudian di sini ada basisnya, atau bisa juga saya taruh seperti ini ya, untuk memperkecil ruangan. Oke, dan di sini saya taruh untuk buzzernya teman-teman. Nah, ini tinggal saya perkecil saja. Oke, kita perbesar dulu. Kita roughness teman-teman. Nah, sudah seperti ini. Sekarang saya mau memperbesar patch-nya terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini saya pakai 25 dengan nilai maksimumnya adalah 40. Kemudian kita apply dan cancel. Dia akan berubah menjadi lebih besar ya teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini, nah lihat di sini ada yang banyak bertabrakan teman-teman. Supaya lebih mudah penjalurannya, kita rubah saja arahnya seperti ini. Kemudian ya, ini bisa seperti ini. Oke, ini mungkin kita taruh lebih berjarak ke sini ya. Dan ini kita perbesar sedikit supaya terlihat presisi. Oke, jika sudah, sekarang kita mulai teman-teman. Untuk width-nya kita pakai 0,4. Ya, kita pakai yang standar. Oke, kita ambil jalur yang dekat-dekat saja terlebih dahulu. Kemudian seperti ini. Oke, kita ambil yang dekat-dekat saja. Oke, sudah seperti ini. Kemudian ya, oke, makin manis, kita buat makin manis teman-teman ya.
Oke, sudah. Nah, oke. Oke, kita buat supaya ada perbedaannya. Ya, kita taikan lagi teman-teman ke 0,4. Oke, selesai. Ya, sudah selesai teman-teman. Sekarang tinggal kita tambahkan saja lingkaran untuk pemasangan nanti. Kita copy saja. Oke. Ya. Kalau dirasa masih kurang presisi teman-teman, seperti di bagian yang sini ya. Ini kita bisa clear saja dulu. Kita hilangkan dan kita coba geser ke tengah sini ya. Dan kita mulai saja lagi. Ya. Oke, sudah. Nah, untuk mempercantik saja teman-teman, kita tambahkan kotak-kotak tipis. Kalau nggak bisa, kita pakai tombol Alt ya teman-teman ya. Seperti ini, kemudian kita tambahkan sedikit-sedikit saja. Oke, kita lihat bagian mana lagi yang masih bisa kita tambahkan seperti itu. Oke, kurang lebih bagian yang sini juga. Nah, kalau sudah, oke, kita haluskan teman-teman. Ya, kita haluskan. Oke, kalau sudah lagi, kita lihat bagian-bagian yang bisa diperbesar. Oke. Ya. Kalau sudah seperti ini kita tambahkan lagi teman-teman. Ya. Oke, cukup. Saya rasa segini saja sudah cukup ya. Ini tinggal kita perbesar sedikit lagi supaya lebih presisi jarak kiri kanannya. Oke. Kalau sudah, sekarang baru kita kasih dulu bagian sini. Oke. Kemudian baru kita poligon teman-teman. Kita poligon. Ya. Kita coba poligon. Oke, kalau sudah poligon tinggal kita roughness. Nah, setelah di roughness ternyata jaraknya masih kelihatan sedikit sekali jarak antara layout dengan ini dan sangat bahaya kalau untuk teknik manual ya. Oke, agar mempermudah teman-teman kita ke DRC lagi, kemudian kita ke clearance dan ini kita rubah semuanya menjadi 25 teman-teman. Ya, jadi kita rubah semua menjadi 25. Oke, kita rubah menjadi 25 teman-teman. Oke, kalau sudah kita cek, ya ternyata ini oke, tinggal roughness saja. Dan jaraknya masih lumayan padat teman-teman ternyata. Oke, kita balik ke clearance, kita atur menjadi 35. Ya, kita atur jaraknya menjadi 35 teman-teman. Oke, kita atur menjadi 35 dan kita apply. Ya, kalau sudah kita cancel, kita roughness ulang. Ya, saya rasa ini udah cukup. Oke,
Seperti ini kurang lebih hasil akhir untuk skematik dan layout dari alarm kebakaran sederhana. Skematik dan layout alarm kebakaran sederhana ini bisa teman-teman dapatkan di link yang sudah saya tulis pada deskripsi video ini, teman-teman. Nah, mudah-mudahan alarm kebakaran sederhana ini bisa membantu teman-teman untuk menerapkan di lingkungan rumah masing-masing dan dapat bermanfaat juga untuk yang lainnya serta orang banyak. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share video saya dan juga subscribe serta aktifkan loncengnya supaya tidak tertinggal notifikasi terbaru dari channel Haija. Saya Reza Azmi, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.